Dari burgernya atau cheeseburgernya ini aku terinspired dari In-N-Out, yaitu one of my favorite burger chain dari California, USA, yang kalau misalnya kita drive thru tuh bisa ngantrinya panjang banget. Sampai waiternya yang datang ke tempat parkir buat ambilin order satu-satu ya, saking ramenya. Nah ini kita perlu gabung dulu patty-nya. Karena kita kan nggak pakai tambahan apapun tuh, nggak pakai telur, nggak pakai terigu ya. Guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin cheeseburger atau burger yang pastinya spesial. Kenapa spesial? Karena ya enak, kalian bisa coba juga. Dan komponen-komponen dari burgernya atau cheeseburgernya ini aku terinspired dari In-N-Out, yaitu one of my favorite burger chain dari California, USA, yang kalau misalnya kita drive thru tuh bisa ngantrinya panjang banget. Sampai waiternya yang datang ke tempat parkir buat ambilin order satu-satu ya, saking ramenya. Dan juga tapi with a twist ya, of course ya. Nah kenapa sih aku suka yang burger In-N-Out itu? Tentunya keep it fresh, keep it simple, tapi rasanya komplit gitu, kompleks. Nah mungkin kalau kalian ada juga yang suka Shake Shack, itu di asalnya tentunya di US, tapi sekarang di Korea, di Jepang, di Hong Kong kalau nggak salah itu udah ada, di Singapura juga udah ada. Ini juga kurang lebih mirip-mirip sih, tapi mungkin lebih apa ya, lebih light aja gitu. Nah langsung aja. Jadi komponen yang akan kita gunakan untuk bikin si burger ini adalah tentunya pertama burger bun-nya. Nah ini pas banget, burger bun-nya juga baru matang. Wow. Dan ini resepnya aku pakai resep roti sisir, itu cocok banget, lembut banget untuk dijadikan burger bun. Kalian bisa langsung cek aja, dibentuk bulat-bulat jadi. Lalu pastinya patty-nya, jadi ini daging cincang. Kalau bisa yang udah dicincangin di supermarket ya. Itu kan dia pakai mincer gitu loh, bukan di blender, karena itu nanti teksturnya berbeda. Dan kalau mau ideal, kandungan lemaknya itu 20-30%. Jadi dia bakalan wangi banget. Terus ini juga penting, ada burger sauce ya. Ini basically dia kayak Thousand Island, cuman dia lebih apa ya, lebih rame gitu, rasanya lebih rich lagi. Nah biasanya yang membedakan satu burger dengan burger lain, satu restoran dengan restoran lain tuh masing-masing punya burger sauce-nya. Di sini bahan-bahan yang kita pakai ada mayones, saus tomat, saus sambal. Di sini saus sambalnya aku pakai yang sriracha. Cuman kalau kalian nggak ada yang sriracha, kalian bisa pakai saus sambal biasa aja. Lalu kecap Inggris, garlic powder, paprika powder, cuka, gula, daun bawang, dan juga pickles ya. Nah ini picklesnya ini biasa kita sebut juga gherkins. Ini kalian bisa beli yang bentuknya kalengan, kalau nggak toples gitu. Atau kalau kalian nggak ada, sebenarnya kalian skip aja, nggak masalah sih. Tinggal diganti pakai peresan jeruk nipis dikit supaya wangi ya. Dan yang akan bikin sedikit burger ini menjadi lebih gourmet gitu kan, ala-ala cafe, restoran, ini kita akan bikin caramelized onion. Di sini kita perlu bawang bombay. Ini agak banyak karena nanti dia akan menyusut. Minyak, lalu kita finishing, ini opsional ya. Kita boleh pakai garlic sama daun thyme sama juga butter. Ini isiannya aku ikutin seperti yang In-N-Out. Tentunya kita perlu iceberg lettuce. Nah, untuk lettuce untuk burger aku paling suka ini karena dia rasanya paling gak berbau menurutku dibandingkan kalau misalnya selada atau apa, dia tuh kayak paling cocok gitu loh. Teksturnya, crunchy-nya, jangan lupa masukin kulkas ya. Ada kontras nanti antara lettuce yang segar, tawar gitu kan, dingin, sedikit manis, dan juga nanti burger-burgernya yang gurih, itu bakalan enak banget. Terus tomat tentunya, dan juga cheese ya, keju. Terserah mau pakai keju apa. Dan hari ini kita akan masak pakai cast iron dari Kitchen ya. Oke, kalau gitu pertama kita akan bikin dulu caramelized onionnya. Jadi kita akan iris-iris bawang bombaynya. Ini pastikan tebal tipisnya ini merata. Supaya apa? Supaya nanti matangnya juga dia sama ya, merata ya. Dan kita akan panaskan dulu ini Dutch oven dari Kitchen. Tutupnya ini bisa digunakan juga untuk memasak ya.
Lalu kita akan tumis bawang bombaynya ini pertama di api besar nggak apa-apa sampai dia layu. Lalu kita akan kecilkan api, kita masak terus sampai dia warnanya menjadi kecoklatan. Lalu bawang bombaynya udah ngeluarin semua rasa manis, dia lebih wangi, lebih enak ya. Nah kalau udah gini ini kita masukin garlic sama thyme-nya. Tapi ini bener-bener opsional karena caramelized onion polos aja tuh dia udah wangi banget, enak banget ya. Jangan lupa ini kasih lada dan juga sedikit garam ya. Caramelized onionnya ini bener-bener siap. Ini sekarang kita akan siapkan burger sauce-nya ya, atau Thousand Island-nya. Jadi ini pertama kita akan cincang daun bawangnya. Dan juga pickles ya, gherkins-nya. Nah kalau udah ini kita campur sama semua bahan, kecuali yang saus-sausan dan mayonya. Nah ini ya, untuk gulanya juga aku pakai emang agak banyak, supaya nanti si burger sauce-nya bener-bener nendang ya. Ada asam, ada gurih, ada manis, itu enak banget. Nah, kalau udah kayak gini, mayo yang kita pakai itu ada kemungkinan berbeda-beda rasanya. Di sini aku pakai Japanese mayo sih, itu udah paling gurih kalau menurutku. Ini boleh ditambah garam sesuai selera ya. Kalau sekiranya menurut kalian masih terlalu manis atau kurang asin, nah ini kita tambah garam sedikit ya. Nah sebenarnya kenapa cast iron tuh sekarang lately jadi hot items gitu kan. Nah jadi cast iron ini tuh adalah salah satu alat masak yang kuat banget ya. Nah karena dia bener-bener apa ya, bahannya kan dia padat gitu kan, jadi dia kokoh, kuat, bisa kalian turunkan dari generasi ke generasi asalkan perawatannya bener. Jadi perawatannya tuh yang paling tricky, biasa orang kenapa cast ironnya karatan atau apa, karena dibiarkan kerendam air, kalau nggak di season dengan baik gitu. Jadi intinya kalau misalnya kita punya cast iron tuh kita jangan biarkan cast ironnya ini kerendam sama air dalam waktu yang lama. Nah caranya jadi gimana? Kalau kita habis cuci itu boleh kita panasin di api ya. Kalau nggak kita bisa juga masukin oven, pastikan semua airnya menguap. Dan sekali-kali kalian harus season. Cara season gimana? Ini kan namanya besi gini kan dia ada pori. Nah kita mau mengisi pori tersebut menggunakan minyak untuk mencegah karat tentunya. Jadi udah beres kering, kalian olesi minyak, dipanasin lagi, lalu udah disimpan dalam keadaan kayak gitu ya. Jadi itu biasanya mencegah karat dan juga lama-kelamaan cast ironnya jadi anti lengket. Walaupun ini yang bukan cast iron di lapis gitu. Sekarang kan banyak juga tuh cast iron yang di enamel ya. Nah kalau warnanya udah gelap dan juga udah sedikit layu kayak gini, kita bisa finishing menggunakan butter ya, buat menambah rasa aja, add flavor, jadi opsional ya. Nah semakin layu bawang bombay yang kalian bikin itu tentunya dia nanti kalau kalian simpan di kulkas tuh semakin awet. Jadi aku kadang suka stok juga caramelized onion di kulkas, itu kalian makan pakai roti sama keju, roti tawar gitu sama keju, itu enak banget. Atau enggak kalian bisa juga ini buat makan pair sama steak, sama basically apapun, mau pasta, mau salad, kita bisa masukin caramelized onion. Cuman kalau kalian yang merasa ini cukup memakan waktu dan agak repot, kalian bisa ganti caramelized onion ini pakai onion biasa aja, bawang bombay, boleh juga di grill sebentar jadi grill onion. Nah sekarang kita akan grill patty-nya, ini kita panasin dulu. Jadi kalau misalnya kita bikin steak, chicken steak, ya anything grilled, itu tuh cocok banget pakai cast iron. Kenapa? Kayak misalnya mau Korean barbecue or something, karena kalian bisa lihat cast iron tuh dia kan tebel dibanding kalau kalian misalnya pakai pan yang tipis, jadi panasnya tuh dia lebih even, lebih merata. Dan juga kalau misalnya batunya ini udah panas, kita kasih api kecil aja dia panasnya terus terjaga gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita bikin steak, bikin kayak gini, mau grill patty, itu emang cocok banget pakai cast iron. Oke, sekarang ini kita kasih minyak di pannya ini secukupnya aja. Ini kalian bisa pakai double, bisa single, itu kalian atur aja. Nah untuk ukurannya ini kita sesuaikan biasanya sama burger bun-nya. Jadi kalau misalnya burger bun-nya segini, kita bikin patty dalam keadaan mentah tuh dia gedein dikit, karena nanti begitu matang dia bakal menciutkan. Nah ini kita perlu gabung dulu patty-nya, karena kita kan nggak pakai tambahan apapun tuh, nggak pakai telur, nggak pakai terigu ya. Pastikan dia udah dalam keadaan panas supaya nggak nempel juga dan membentuk keras atau kerak dengan baik ya. Terus kita taruh aja ini, kita gepengin. Baru kita akan kasih garam dan juga black pepper ya.
Ini benar-benar my ideal burger. Jadi burger yang ideal. Nah, kenapa? Jangan lupa juga tadi diperhatikan si jumlah burger sauce-nya itu jangan kurang. Karena burger sauce-nya ini emang bakalan bikin rasa burger kalian gak flat gitu. Biasa kan ada juga yang bikin burger cuman pakai mayo sama tomat. Itu aku nggak bilang itu nggak enak, tapi bisa dicoba pakai burger sauce kayak gini. Lebih rame lagi, lebih ada kejutan lagi. Plus lagi tadi sayurannya dingin, burgernya anget, rotinya anget, sausnya gurih. Nah udah itu the best banget. Nah kalian udah lihat juga produk-produk cast iron dari Skitchen. Kalian bisa cek aja semuanya di sosmednya Skitchen dan juga di e-commerce kesayangan kalian. Dan aku juga udah taruh link di description box. Dan juga cast iron ini sebenarnya bukan cuman buat steak atau cuman buat burger, tapi basically ini adalah alat masak pada umumnya. Jadi bisa buat segala macam. Buat menggoreng bagus, panasnya merata, bisa buat Korean barbecue at home, mungkin bakar sate, sampai bikin nasi pun bisa ya. Kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan lain-lain. Kalau kalian request tag at Devina Hermawan at Devi's Pantry. Stay tune terus and see you in the next video.